Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan ya, kita bertemu lagi dalam ibadah siang hari ini bersama dengan GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita satukan hati kita, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa buat siang hari ini, kalau kembali kami bisa berkumpul bersekutu bersama-sama. Bapa, biarlah Roh-Mu yang berkuasa atas kami ya Bapa. Tuhan Yesus, aku mengundang kuasa-Mu turun atas hamba-Mu, atas seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Aku minta belas kasihan-Mu lebih lagi, biarkan hikmat marifat-Mu turun atas hamba-Mu. Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan, Tuhan mau pakai menjadi saluran berkat-Mu siang hari ini. Berkati siapapun yang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah pengurapan atas setiap jemaat-Mu. Ikat semua yang jahat, yang mau menghalangi, menghambat, mengacaukan, semuanya dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami siapkan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan ya kalau kita kembali bertemu di dalam ibadah Sabtu siang bersama GKRHI Jemaat El Shaddai. Ya, saya selalu bersyukur ya setiap hari-hari, waktu-waktu kesempatan yang diberikan, kalau masih bisa beribadah, kalau masih bisa bersekutu, terlebih lagi masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, menurut saya itu adalah satu hal yang luar biasa saudaraku. Ya, kenapa? Tuhan begitu baik gitu ya. Ya seringkali mungkin kalau kita menilai diri kita, mengukur keadaan-keadaan kita, ya tidak pantas lah, tidak baik lah, tidak layak lah, mungkin dirasakan begitu. Ya tetapi saya selalu melihat bagaimana Tuhan itu terus menuntun, menolong saudaraku ya. Sadar atau tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti, sebenarnya Tuhan itu terus memandang, Tuhan itu terus melihat, Tuhan itu terus menuntun. Jadi buat kita, khususnya juga buat yang siang hari ini bergabung, siapapun Bapak Ibu Saudaraku yang bergabung untuk mendengarkan firman Tuhan, bersyukurlah kalau masih ada waktu dan kesempatan itu. Karena berarti Tuhan masih memberikan kesempatan, Tuhan masih memberikan waktu-waktu yang baik untuk kita masih bisa belajar, masih bisa mendengar, bahkan untuk kita masih bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Ya saudaraku, saya percaya bukan kekuatan kita. Kalau direnungkan saudaraku ya, awalnya kita mengenal Tuhan, awalnya kita percaya kepada Tuhan. Mungkin yang latar belakang dari keturunan, karena orang tua sudah percaya Tuhan Yesus, ya mungkin karena orang tua jadi ikut gitu ya. Tetapi saudaraku, sekalipun diturunkan dari orang tua, tetap harus mencari sendiri. Tetap sampai bisa mengerti, menerima, bahkan sampai bisa berjumpa dengan Tuhan sendiri gitu ya. Jadi siang hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan ya. Bagaimana bisa menang bersama Tuhan Yesus. Ya, menang bersama Tuhan Yesus saudaraku. Ya saudaraku, ketika kita menghadapi apapun itu, saya rasa tidak ada satu orang pun yang mau kalah gitu ya. Ya, pengharapan kita dalam segala keadaan bahwa kita bisa melewati, bahwa kita bisa menghadapi. Ya saudaraku, bicara menang itu tidak selalu orang yang kuat, yang hebat, bukan begitu saudaraku ya. Tetapi bicara kemenangan itu berarti dia bisa melewati, bisa menghadapi. Ya mungkin sekalipun itu jatuh bangun, sekalipun itu tidak gampang saudaraku ya. Sekalipun ada dalam kelemahan, tapi bisa lewat. Bisa menghadapi. Walaupun mungkin sepertinya dalam kelemahan-kelemahan. Tetapi saya merasakan sendiri secara pribadi ya. Kalau bisa menghadapi, kalau bisa melewati. Apalagi mungkin secara keadaan seharusnya tidak bisa. Seharusnya tidak mampu. Seharusnya tidak ada kekuatan. Tapi kalau masih bisa ditolong, masih bisa dituntun, masih bisa menghadapi, masih bisa melewati. Itulah kasih karunia Tuhan. Itulah anugerah Tuhan saudaraku. Bahwa kita yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah ditetapkan Tuhan, hidup karena kemurahan Tuhan. Bukan lagi karena kehendak kita secara pribadi, tetapi karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ya siang hari ini kita mau kembali belajar saudaraku ya. Kita buka firman dari Matius 14. Matius 14 ayat 22 sampai 32. Matius 14 ayat 22 sampai 32. Mungkin perikop ini kita udah sering dengar ya. Judul perikopnya Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air. Ya mungkin kalau kita baca judul perikop ini saudaraku ya, ya itu pasti satu mukjizat
bisa berjalan di atas air. Ya kecuali ada alat yang lain ya saudaraku, mungkin berselancar lah atau ini. Tetapi ini kan benar-benar tanpa ada apapun Yesus berjalan di atas air. Secara dunia, secara manusia, secara apa yang kita tahu, kita mengerti, itu adalah satu hal yang mustahil. Gitu ya, karena manusia pasti akan jatuh, pasti akan tenggelam. Gitu ya, pasti akan tenggelam ketika dia berjalan di atas air. Tetapi hari ini kita mau sama-sama belajar. Bicara menang bersama Tuhan Yesus, berarti bisa melewati ya segala sesuatu yang mustahil saudaraku ya, yang mustahil, yang paling mustahil sekalipun bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa melewatinya. Ya saudaraku, kita mau sama-sama belajar ya. Di sini dikatakan di ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi saudaraku lihat ya, ini kejadian ini terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi bagaimana orang-orang berjalan mengikuti Yesus, mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Mereka berjalan tidak melihat waktu, tidak melihat keadaan, tidak melihat tempat, tapi satu aja, bahwa mereka mau mengikuti Tuhan. Dan kesetiaan mereka itu ternyata membuahkan bahwa Tuhan benar-benar memperhatikan. Bahkan sampai makan mereka pun diperhatikan. Jadi ternyata kalau kita setia, kalau kita mau mengikuti, kalau kita mau terus mencari saudaraku, ya Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Dan di sini sesudah kejadian ini di ayat 22 dikatakan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu yang menyuruh orang banyak pulang. Ya waktu saya baca ini saya renungkan, ya itulah hidup saudaraku ya. Ada saatnya kita merasakan sesuatu yang luar biasa, mukjizat, sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi sesudah itu terjadi saudaraku, ya kembali lagi hidup harus berjalan terus. Hidup harus berjalan terus, karena hidup harus berjalan terus, ya berarti jemaat pulang, ya murid-murid melanjutkan perjalanan. Jadi saudaraku, hidup ini jalan terus, hidup ini tidak mundur, tidak bisa tinggal di tempat gitu ya. Ya seindah-indahnya hari ini akan berlalu saudaraku. Ya seindah-indahnya hari ini, sehebat-hebatnya hari ini akan berlalu. Jadi di dalam Tuhan saudaraku bahwa waktu itu berjalan terus. Ya waktu itu berjalan terus. Sehingga kalau kita juga tidak mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa sadar waktu berlalu, akhirnya kita bisa melewati banyak hal saudaraku. Jadi yang pertama saya tangkap dari firman ini, itulah hidup ya. Hidup ini tidak berhenti, tetapi hidup ini berjalan terus. Suka tidak suka, baik tidak baik, mau tidak mau, waktu akan berjalan. Kita nggak bisa tahan. Oh pokoknya jangan sampai besok deh, kayaknya seneng banget nih kumpul-kumpul. Udah kalau bisa waktunya di sini aja gitu ya. Aku mau tetap ada di sini, aku nggak mau pisah. Secara daging, secara jasmani saudaraku, semuanya ini akan berlalu. Tidak ada yang kita bisa tahan di dunia ini. Ya, setelah mengalami mukjizat yang luar biasa, kembali kepada kehidupan semula. Jemaat disuruh pulang, ya murid-murid melanjutkan perjalanan. Itulah hidup saudaraku. Jadi hidup ini tidak bisa berhenti di satu titik. Jadi apapun keadaan kita hari ini saudaraku, jangan berhenti di situ. Bukan itu. Karena kalau masih bernafas, kalau masih berjalan itu belum selesai. Jadi kalau yang kita lihat hari ini, apa yang kita rasakan? Puji Tuhan kalau kita melihat yang luar biasa, yang baik. Sedangkan yang baik, yang luar biasa pun tidak bisa bertahan, akan berlalu juga. Nah saudaraku, apalagi kita mengalami yang tidak baik. Nah dari firman ini saya renungkan, iya ya. Kalau kita tahu keadaan akan berjalan, waktu akan berubah, berarti kan kita memang benar-benar juga harus bersama dengan Tuhan. Supaya kita tidak terlewatkan, supaya kita supaya kita bisa mengikuti terus gitu. Saudaraku di sini sesudah mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang, murid-murid suruh melanjutkan perjalanan, orang disuruh pulang. Dan di sini dikatakan ya, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam ia sendirian di situ. Ya saudaraku, saya renungkan benar ayat ini saudaraku ya. Jadi kenapa sih Yesus harus ambil waktu? Kenapa sih dia ambil waktu untuk dia berdoa, untuk dia sendiri? Ya, kalau dipikirkan saudaraku, dia kan Tuhan 100%. Bahwa di dalam hidup dia itu roh Tuhan 100%.
Apakah perlu mengambil waktu seperti itu? Ya ternyata perlu, saudaraku. Jadi yang pertama dari firman ini saya belajar bahwa memang karena waktu ini berjalan terus, saudaraku, kita tidak bisa menghentikan, kita perlu mengambil memang waktu-waktu khusus dalam hidup kita untuk kita berdiam diri di dalam Tuhan, untuk kita berdoa, untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ya saudaraku, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Bagaimana kita bisa mendengarkan petunjuk Tuhan? Kalau kita terus mengikuti dunia ini, saudaraku, kita tidak akan bisa dengar gitu. Jadi kalau tadi judulnya hari ini menang bersama dengan Tuhan Yesus, saudaraku, ya saudaraku, hanya satu. Ya, di dalam Tuhanlah ada kemenangan itu. Dan kunci yang utama, Yesus sendiri kasih teladan dari firman ini, saudaraku. Kunci yang utama untuk bisa menang adalah bersama dengan Tuhan Yesus. Ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ambil waktu sendirian bersama dengan Tuhan. Yesus memisahkan diri dari jemaat, dari murid-murid. Dia ambil waktu. Aku harus berjumpa dengan Tuhan. Aku harus bersekutu dengan Bapakku. Saudaraku, Yesus aja bersekutu, apalagi kita. Yesus aja yang mungkin peka dengan suara Bapaknya, yang mungkin juga sudah tahu apa yang akan terjadi, sudah mengerti rencana-rencana Tuhan. Dia tetap ambil waktu. Dia tidak menjadi yang sombong gitu, seolah-olah aku nggak butuh, aku udah tahu kok. Aku udah tahu. Saudaraku, Yesus aja berdoa. Yesus aja cari waktu, apalagi kita. Kita ini, saudaraku, untuk bisa mengerti, mendengar suara Tuhan itu sulit. Kalau kita tidak benar-benar benar-benar membebaskan hati, membebaskan pikiran untuk kita bersekutu dengan Tuhan, itu tidak gampang. Jadi siang hari ini, saudaraku, ya, kita mau sama-sama belajar. Sebenarnya bagaimana menang itu tidak tergantung orang lain. Bagaimana menang itu diri kita sendiri. Kalau kita sadar bahwa yang membuat kita menang adalah Tuhan Yesus, berarti kan yang harus kita perjuangkan. Aku harus bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah perjuangan kita. Itulah sebenarnya yang harus kita kerjakan hari-hari. Bagaimana pikiranku merdeka, hatiku merdeka, aku harus bebas untuk aku bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan harus ambil waktu. Ya jangan terus, ya walaupun ada murid-murid, walaupun ada jemaat, Tuhan Yesus ambil waktu sendiri. Jadi berarti ada waktu-waktu khusus buat kita untuk berdoa. Supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku, ya. Jadi seperti apapun kita, apalagi yang sudah melayani gitu ya. Bagaimana mau terus melayani kalau tidak bersekutu? Ya saudaraku, hati-hati gitu ya. Dulu mungkin waktu masih jadi jemaat, menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan, menikmati ibadah. Kadang begitu udah masuk pelayanan, jadinya karena melayani, sesudah melayani nggak bisa fokus ibadah, nggak bisa fokus dengan firman, akhirnya memberi terus saudaraku. Kalau memberi terus tidak diisi, tidak dipenuhi, kita nggak kuat. Apa yang kita mau kasih, saudaraku? Apa yang kita mau kasih? 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh dia hanya bawa lampu, dia nggak bawa minyak, dia nggak bawa persediaan. Tapi gadis bijaksana dia bawa lampu, dia tahu bahwa ada waktunya lampu itu bisa mati. Lampu supaya bisa tetap hidup butuh minyak. Kita juga begitu, saudaraku. Kalau kita cuma bawa diri kita yang merasa kita udah bisa, udah mampu, udah terang, udah mengerti kebenaran, mau menerangi, kita bawa diri kita, kekuatan kita ini terbatas. Kalau kita tidak mengambil roh Tuhan, kalau kita tidak minta diurapi, dipenuhi, ya dikasih minyak baru, dikasih air, disegarkan, saudaraku, kita akan mati, kita akan redup. Ya, jadi yang pertama Yesus sendiri mengambil waktu untuk berdoa. Jadi siapa kita kalau kita merasa kita tidak perlu berdoa, kita tidak perlu mengambil waktu. Harus, saudaraku, ya. Jadi dari firman ini yang utama, ya, bagaimana Yesus mengambil waktu untuk mengasingkan diri. Dan di sini dikatakan untuk berdoa, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya, benar-benar dia mengambil waktunya. Itu yang pertama, ya. Lanjut, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Di sini kan keadaan murid-murid, saudaraku. Ya, kita mungkin bisa baca, ya. Saya mencatat di Markus 6 ayat 48, saudaraku, ya. Itu perikop yang sama, judulnya Yesus berjalan di atas air. Ayat Markus 6 ayat 48 saya baca, ya. Ketika ia dari ayat 47 saya baca, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat.
Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Jadi saudaraku, kita kembali di kitab Matius ya. Di sini juga dikatakan ya, ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi Yesus melihat saudaraku, sekalipun dia mengambil waktu untuk sendirian, murid-murid naik perahu ke tengah danau, dia di darat, tapi dia melihat. Tadi di kitab Markus dikatakan dia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal itu. Jadi waktu saya dapat ayat ini dan renungkan, ya Tuhan Yesus melihat, tidak pernah dia membiarkan. Dia melihat betapa payahnya. Ya murid-murid kan disuruh berjalan duluan. Mereka berjalan di luar, kamu jalan, kamu seberang. Ya, dalam hidup ini kan juga gitu ya. Tuhan menyuruh kita berjalan, kamu pergi, kamu pulang. Ya, kamu mengampuni, ya Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, saudaraku. Sama aja di sini kan di Matius tadi. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Diperintahkan, berarti kan disuruh, diutus, disuruh pergi. Nah di sini dari Markus tadi kita lihat Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung. Saudaraku, ini yang kedua saya tangkap gitu ya. Kalau Yesus saja berdoa, berarti kan kita harus berdoa. Yang kedua saudaraku ya, ternyata kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu tidak pernah membiarkan. Memang dia menyuruh kita berjalan, karena memang kita yang harus mengerjakan itu. Tuhan memberikan rohnya, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan pengertian, mengajari kita. Tetapi yang melakukan itu kita. Waktu kita mau mengampuni, kan bukan Tuhan Yesus yang menghadapi, bukan Roh Kudus. Tetapi kita yang menghadapi. Kita minta kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan tuntun saya mau bertemu, saya mau mengampuni, saya mau minta ampun, tolong saya. Ya, tetapi kan waktu menghadapinya kita. Jadi kita yang ajak ngomong, kita yang bicara. Jadi saudaraku, ketika Tuhan perintahkan, kita memang harus berjalan maju karena kita harus mengerjakan itu. Tetapi saya mau bilang dari firman ini saudaraku, bahwa Yesus melihat dari Markus 6 tadi, Markus 6 ayat 48, ia melihat betapa payahnya mereka mendayung perahu karena angin sakal itu. Jadi ketika mereka berjalan ada angin. Angin itu kan membuat menggoyangkan, membuat, ya itu bicara kan goncangan, itu kan bicara intimidasi, bicara yang mau menggagalkan, yang mau menghalangi, yang mau menghambat, ya, yang mau membuat takut, yang membuat tidak percaya, membuat bimbang. Saudaraku, banyak yang angin-angin itu datang menggoyangkan iman kita. Jadi, tetapi walaupun ada angin, tetapi kan di sini murid harus sampai di seberang. Karena Tuhan Yesus perintahkan murid-murid naik ke perahu dan mendahului ke seberang. Berarti kan murid-murid diperintahkan untuk menyeberang. Nah sama juga dengan kita disuruh jalan. Dan kita tadi saya udah bilang nggak bisa mundur, harus maju terus gitu ya. Jadi di sini saudaraku ya, kalau kita baca dari firman ini ya, bagaimana Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung. Jadi saudaraku, yang kedua saya tangkap bahwa Tuhan melihat kita. Tuhan melihat kita, Tuhan mengerti kita, Tuhan tahu dan Tuhan tidak membiarkan. Ya jadi saudaraku, apapun yang kita hadapi hari ini, percaya bahwa Tuhan melihat. Tuhan tidak membiarkan. Tahu gak sih Tuhan kita payah mendayung? Tahu gak sih aku sulit jalan? Tuhan tahu saudaraku. Tuhan tahu dan Tuhan tidak membiarkan. Ya walaupun sepertinya kita berjalan sendirian. Walaupun sepertinya kita tidak lihat siapapun. Bahkan mungkin yang kita lihat ini danau. Ya sepertinya tidak lihat apa-apa gitu. Yang kita lihat ini cuma danau yang luas. Rasanya nyebrang tuh jauh, rasanya berjalan tuh jauh, rasanya jawaban doa itu jauh. Ya sepertinya apa yang mau kita tuju itu jauh, apa yang kita harapkan tuh jauh, bahkan mungkin tidak kelihatan. Tetapi hari ini kalau tadi Tuhan berdoa, itu yang pertama yang kita kerjakan. Yang kedua, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai, Tuhan tidak membiarkan. Bagian kita memang jalan terus, tetapi Dia ada buat kita. Jadi kita imani bahwa Tuhan Yesus ada buat kita, saudaraku. Itu kemenangan kita, saudaraku. Karena kita percaya bahwa Tuhan ada. Kita tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kemenangan kita Tuhan yang menjamin. Tuhan yang melihat. Kalau kita tidak mampu, Tuhan tahu. Kita lemah, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Yang sering terjadi kita yang tidak tahu.
Kita tidak tahu bahwa Tuhan ada, kita tidak tahu bahwa kita diperhatikan, kita tidak tahu bahwa kita ini dilihat gitu ya. Bahkan kalaupun kita mengalami didikan, teguran, ajaran, apapun itu, itulah karena bukti Tuhan mengasihi kita. Saudaraku ya, lanjut lagi ya. Kira-kira ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah saudaraku lihat ya, kalau di 24 kan tadi saya baca ulang, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin saka. Tuh ada gelombang, diombang-ambingkan. Mau dibikin goyah saudaraku, mau dibikin goyah. Dan lihat di sini, jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Ya saudaraku, waktu saya baca ayat ini, gitu ya, bagaimana sih di tengah-tengah keadaan yang goyang, yang goncang, terombang-ambing, itu kan keadaan-keadaan yang tidak stabil, keadaan-keadaan yang tidak menentu, tidak pasti, ya di saat tidak ada kepastian, di saat tidak ada, ya di saat terombang-ambing lah saudaraku ya. Tetapi di sini Yesus datang sebenarnya sudah datang. Yesus datang aja itu sudah mukjizat saudaraku. Itu yang saya tangkap. Yesus datang aja itu mukjizat. Jadi sebenarnya ketika kita berjumpa dengan Tuhan pun itu mukjizat. Ya saudaraku, siapa kita? Kita ini manusia. Kita ini manusia yang hina, ya orang berdosa, debu. Tetapi Tuhan itu yang selalu datang menghampiri kita. Itu aja sudah mukjizat. Kenapa? Seharusnya orang berdosa itu tidak bisa Tuhan itu kudus, kita itu berdosa. Seharusnya tidak bisa bertemu. Kita yang hancur, kita yang binasa. Tetapi karena kasih Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menjumpai murid-muridnya? Ya, Tuhan menjumpai murid-muridnya kan bisa pakai cara mungkin berenang lah, atau naik perahu lagi. Ya bisa dengan cara-cara yang mungkin terpikirkan oleh manusia. Tetapi Yesus datang berjalan di atas air. Itu cara yang tidak terpikirkan oleh manusia. Waktu saya baca ini iya ya, di saat kita terombang-ambing, di saat kita tidak tahu, tidak mengerti, Yesus datang itu dengan segala kemustahilannya, dengan segala keluar biasaannya, dengan keajaibannya dia datang saudaraku. Di luar pemikiran kita, benar gak? Ya mana murid-murid mungkin kalaupun berharap Yesus datang, mereka tidak pernah pikir Yesus jalan di atas air. Tapi begitulah Tuhan kita datang. Jadi waktu saya tangkap ayat ini gitu ya, iya ya, Tuhan itu datang aja itu udah mukjizat. Ya tidak pernah terpikirkan dengan kita bagaimana cara dia datang. Berarti kan bagaimana cara Tuhan mau menolong kita saudaraku. Sebenarnya kita tidak tahu, kita juga nggak bisa atur. Mungkin kalau pikiran kita ya sama, oh dia datang, dia pasti pikiran gini, Tuhan Yesus datang kayak naik perahu lagi ya. Tuhan Yesus datang naik perahu lagi atau berenang. Ya itu kan cara yang wajar. Nah akhirnya kita juga pikir iya, kita berdoa, kita berharap dan kita menantikan jawaban Tuhan itu seperti apa yang kita pikir gitu ya. Oh harusnya begini, harusnya begitu. Dan di sini lihat Yesus datang berjalan di atas air, di luar pemikiran manusia. Makanya ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya saudaraku, ya saya juga merasakan ya, mungkin kalau saya juga ada di posisi itu, saya juga bingung. Mana ada orang jalan di atas air, pasti teriak-teriak gitu kan. Kaget, takut, itu hantu, itu hantu. Nah sama juga tuh saudaraku ya, kenapa memang kita harus berdoa, kenapa kita harus percaya. Ya bahwa karena cara Tuhan menolong, cara Tuhan datang saudaraku, kita nggak pernah tahu. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang dijungkir balikan. Makanya akhirnya kan mereka diombang-ambingkan aja udah ketakutan. Yesus datang dengan cara yang lebih menakutkan lagi, gitu kan ya. Ya kan kadang-kadang kita melihat masalah kayak begini, ya kadang-kadang kita udah rasa, aduh nggak mungkin lah lihat penyakit seperti ini. Kadang-kadang nggak cukup satu penyakit. Kadang-kadang udah satu penyakit, 2 penyakit, 3 penyakit, tambah lagi rumah tangga, tambah lagi ini. Itu rasanya udah nggak sanggup lagi saudaraku. Udah ketakutan, udah teriak, wah ini setan ini. Oh ini setan ini. Wah ini. Saudaraku, masalah yang besar itu kadang-kadang itu bukan. Ya walau mungkin itu seizin Tuhan kelihatannya, oh karena ada dosa, karena ada kelemahan. Tapi Tuhan sudah berfirman saudaraku, Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang mau
Mau percaya menerima dia, saudaraku. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti dalam segala hal Tuhan bisa bekerja. Ya kadang-kadang Tuhan bekerja begini. Udah digoncangkan, datang lagi dengan caranya datang pun lebih lagi menggoncangkan iman. Lebih lagi membuat takut sampai akhirnya gak percaya itu Tuhan, bahkan bilang itu hantu. Ya, itu yang terjadi sama kita ya. Kadang-kadang ketika masalah itu semakin ruwet, semakin ini, kita merasa Tuhan gak tolong, Tuhan gak ada, Tuhan jauh. Saudaraku percayalah, ya dari firman ini kita mau sama-sama belajar. Berdoa itu yang utama. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan memperhatikan. Tuhan ada dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Dia datang dan kita juga tidak bisa batasi ya bagaimana cara dia datang, karena kita juga tidak tahu bagaimana cara dia datang, saudaraku. Bahkan di sini dikatakan cara dia datang pun dengan cara yang ajaib, dengan cara yang mustahil. Bisa jadi masalah semakin puncak, semakin puncak, semakin puncak, dan di puncak masalah itu Tuhan datang. Ketika keadaan itu sudah semakin tidak pasti, semakin tidak stabil. Nah, kita tidak pernah tahu. Jadi yang ketiga, saudaraku ya, kalau tadi yang pertama berdoa, harus percaya Tuhan menolong. Yang ketiga, kita tidak pernah tahu cara Tuhan datang, cara Tuhan menolong. Yang pasti cara Tuhan itu ajaib. Apa saudaraku? Cara Tuhan itu ajaib. Ya, jadi kalau kita tidak menyerah, kita takut, kita ragu. Ya, karena kita tidak mengerti. Tetapi kalau kita belajar percaya, belajar tunduk, Tuhan akan menuntun, saudaraku. Jadi yang ketiga, bahwa cara Tuhan penolong itu ajaib. Kita tidak pernah tahu. Makanya kita harus benar-benar belajar percaya, bebaskan hati, bebaskan pikiran, tunduk. Ya saudaraku, kita belajar percaya, belajar tunduk. Ya mungkin minggu-minggu ini kita belajar dengan firman ya. Waktu hari Minggu, ya bagaimana Maria menerima panggilan untuk mengandung Yesus, saudaraku. Ya kan malaikat datang, ya berbahagialah kamu yang dikaruniai. Dikatakan Maria terkejut dan dia tidak tahu. Ya, tetapi akhirnya dia katakan apa? Aku adalah seorang hamba. Jadilah kepadaku seperti apa yang Tuhan kehendaki. Itu Maria, saudaraku. Bagaimana waktu hari Rabu? Perempuan Kanaan yang percaya. Ya, walaupun ditolak, ya istilahnya tuh secara dagingnya kan sudah ditolak. Tapi imannya dia, percayanya tetap ke Tuhan. Makanya Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, besar imanmu ibu. Gitu. Berarti kan memang benar-benar ya saudaraku, imannya kita ini. Ya kalau kita percaya, kita harus mengerjakan benar hidup kita ini. Supaya kita bisa mengalahkan ketakutan, mengalahkan yang membuat kita bimbang, mengalahkan semuanya itu. Sampai kita bisa melihat. Nah saudaraku di sini ya, ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, waktu mereka ketakutan, saudaraku lihat Tuhan bilang apa? Tenang, jangan takut. Ya, berarti kan Tuhan Tuhan tahu keadaan-keadaan kita itu, saudaraku. Ya, tetapi kembali lagi tergantung kepada kita. Sekalipun Tuhan Yesus bilang, tenang, jangan takut, ini aku. Ya, kalau kita nggak percaya, kita terus menolak, kita ketakutan, kita nggak akan bisa lihat. Dan di sini dikatakan ya, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudaraku lihat, yang respon di sini siapa? Petrus. Nah, responnya Petrus seperti apa? Petrus bilang kan ya, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi dia mau bukti gitu kan ya, dia mau bukti. Kalau benar itu Tuhan, suruh aku datang berjalan di atas air. Dan saudaraku lihat, Tuhan Yesus katakan apa? Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudaraku lihat ya, waktu saya renungkan ayat ini, benar ya, memang dibutuhkan iman, dibutuhkan kepercayaan. Kalau tadi saya kasih contoh Maria waktu dia menerima panggilan untuk mengandung Yesus, bagaimana dia juga akhirnya menyerah dan dia katakan aku ini hamba Tuhan dan jadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Perempuan Kanaan juga walaupun ditolak, walaupun ini, tapi karena dia percaya. Ya kalau Maria percaya itu malaikat, percaya perkataan malaikat, percaya janji Tuhan, dia terima. Perempuan Kanaan dia percaya bahwa Yesus itu punya sesuatu yang sanggup menolong dia. Bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anak dan dia berjuang terus.
berjuang terus, walaupun ditolak, walaupun diperkatakan, oh kamu tidak layak, kamu tidak pantas. Dia nggak mau pandang itu, tapi dia terus datang, dia terus ibaratnya tuh dia pokoknya kau harus dapat. Pokoknya kau harus dapat. Dan itu yang sampai Tuhan Yesus mengatakan, besar imanmu ibu. Dan hari ini juga dari ayat ini juga bagaimana Petrus waktu Tuhan Yesus katakan, tenanglah ini aku. Ya Petrus katakan, kalau benar itu Tuhan, suruh aku datang. Ya jadi dia mau buktikan, benar gak ini Tuhan? Kalau Tuhan, aku mau lihat. Tuhan suruh aku datang. Dia mau lihat mukjizat, dia mau lihat pertolongan. Dan saudaraku lihat, di sini dikatakan kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudaraku lihat, waktu Petrus meresponi Tuhan. Ya, dia bilang Tuhan tunjukkan. Dan waktu Tuhan katakan datanglah, gitu kan. Percayalah gitu ya. Dan di sini dikatakan Petrus meresponi, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Luar biasa ya saudaraku ya. Petrus meresponi. Ya, waktu Tuhan katakan datanglah, dia turun. Berarti kan dia nggak berpikir apa-apa. Dia cuma mau buktikan benar nggak ini Tuhan. Kalau benar Tuhan, aku pasti bisa jalan. Ya dia nggak pertimbangkan apa-apa, dia nggak pikirkan apa-apa. Hanya satu aja, apa yang Tuhan suruh, aku mau kerjakan. Walaupun itu mustahil. Nah saudaraku, ini dia gitu. Saudaraku yang saya dapat juga yang keempat gitu ya. Bahwa hanya iman kita saja yang bisa menyelamatkan kita. Percayanya kita. Petrus turun tidak pikirkan apa-apa. Dia cuma percaya kalau itu Tuhan suruh datang. Dan benar-benar waktu dia suruh, wah benar nih Tuhan nih. Aku mau nurut. Ya karena Tuhan aku mau nurut. Saudaraku lihat dia turun ke atas air. Dan di sini dikatakan Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Luar biasa saudaraku. Terjadilah iman itu. Terjadilah kepercayaan itu. Jadi saudaraku ternyata memang benar ya. Bukan karena siapapun. Bukan karena siapapun. Ya Yesus, waktu Petrus mempertanyakan kepada Yesus. Yesus cuma ngomong kok, datanglah. Gitu. Berarti kan Yesus memperkatakan, berfirman. Ya, Yesus cuma bilang datanglah. Gitu. Tidak ada juga kata-kata datanglah. Kamu pasti enggak. Petrus bilang suruh. Dan Yesus katakan datanglah. Dan Petrus meresponi. Nah, saudaraku berarti kan dalam hidup ini, apa sih yang harus kita responi? Yang harus kita responi itu perkataan Tuhan. Kalau Tuhan suruh datang, datang. Kalau Tuhan suruh pergi, pergi. Kalau Tuhan suruh diam, diam. Ya sebenarnya itu ya, belajar percaya, belajar nurut, belajar mendengar. Gitu ya. Petrus ketika dia benar-benar mengerjakan itu, dia bisa berjalan di atas air saudaraku. Itu yang luar biasa, mukjizat itu terjadi. Jadi kapan mukjizat itu terjadi? Di saat kita percaya dan mau nurut, mau mengikuti. Saudaraku ya, saya sampai tadi menulis, saya mencatat gini. Percaya bisa berdiri. Percaya, dasarnya percaya. Percaya dan mau melakukan, bisa berdiri. Petrus berjalan di atas air. Sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus. Mukjizat terjadi. Kuasa Tuhan terjadi. Jadi dalam hidup ini saudaraku, Tuhan kasih teladan, kita harus berdoa. Kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Nah yang berikutnya, yang keempat, kita percaya, kita responi. Apa yang kita responi? Kata-kata Tuhan. Percayalah setiap firman Tuhan. Percayalah setiap perkataan Tuhan. Kalau kita percaya, jadilah itu dalam hidup kita. Makanya ketika Petrus bilang, kalau itu Tuhan suruh aku jalan, Tuhan bilang, datanglah. Dia datang saudaraku. Tanpa melihat apapun. Tanpa, ya cukup satu aja. Kalau Tuhan suruh, aku mau jalan. Nah sama juga saudaraku, kalau kita percaya, Tuhan aku mau nurut, aku mau ikut. Pokoknya kalau Tuhan suruh, aku mau jalan. Ya saudaraku, memang tidak gampang ya untuk sampai seperti ini. Tetapi memang tidak ada pilihan lain. Orang yang bisa menang hanya bersama Yesus. Untuk bisa bersama dengan Yesus, memang harus diterobos. Imannya harus diterobos. Percayanya. Kalau percaya bisa berdiri. Mukjizat bisa terjadi. Dengan percaya. Jadi hari ini saudaraku, ini yang harus kita terus perbaiki dalam hidup kita ya. Seperti apa iman kita hari ini? Percayakah kita kepada Tuhan? Mau nggak kita nurut? Mau nggak kita mau melakukan itu? Dan di sini dikatakan ya, kata Yesus datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Waktu pertama dia pede banget. Ya, dia percaya diri banget. Kalau itu Tuhan suruh aku berjalan. Ya, ketika Tuhan katakan datang, dia berjalan dengan iman saudaraku. Ketika dia percaya,
percaya saudaraku, dia bisa berjalan. Tapi lihat saudaraku ya, kapan keadaan itu berubah saudaraku ya? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Pada saat dia turun pertama, angin ada nggak saudaraku? Ada, angin ada. Angin itu masih ada, tapi dia tidak menghiraukan itu. Fokus dia cuma satu, apa kata Tuhan. Dia fokus apa kata Tuhan. Itu yang dia ikuti, itu yang membuat dia bisa berdiri, itu yang membuat dia bisa berjalan, itu yang membuat dia tidak merasakan sekitarnya, hanya imannya. Ya kalau dunia bilang semangatnya, percayanya. Berarti kan aku mau ke Yesus, aku mau jalan. Saudaraku, ini ternyata yang kita juga harus terus kerjakan ya. Kalau fokus kita kepada Tuhan, kita pandang Tuhan dan kita semangat, itu angin tidak terasa. Padahal angin itu ada. Bukan angin itu tidak ada, angin itu ada, tapi tidak dirasakan. Kenapa? Karena fokusnya kepada Tuhan. Dalam hidup ini juga sama saudaraku. Kita mau berharap orang mengerti kita, nggak bisa saudaraku. Kita mau berharap baik, nggak bisa saudaraku ya. Itu angin tetap akan ada, yang mengintimidasi, yang mau ada, itu akan tetap ada. Sekarang pilihan ada di tangan kita sendiri. Waktu kita percaya, seperti Petrus, waktu dia pertama percaya, Tuhan kalau itu Tuhan suruh aku datang, aku mau jalan. Waktu dia mengimani seperti itu, waktu dia percaya seperti itu, mengerjakan seperti itu, angin tidak dia rasakan. Dan dia bisa berdiri dengan teguh, dia bisa kuat. Tetapi dari ayat 30 katakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ketika mulai dirasakan. Ya saudaraku, ketika kita mulai dengar suara orang, ketika kita mulai melihat ke kanan, ketika kita mulai melihat ke kiri, ketika kita mulai tidak fokus ke Tuhan, di saat itulah kita mulai jatuh. Kenapa? Ketika kita mulai berpaling saudaraku, hati kita jadi bimbang. Iya, kenapa? Secara dunianya itu kenyataannya. Itu kenyataannya. Makanya kan saya tadi mencatat, percaya bisa berdiri, bimbang tenggelam. Jadi saudaraku, begitu mulai bimbang, begitu mulai merasakan, begitu mulai respon, jatuh, kalah. Saudaraku, disinilah kuncinya. Ya, disinilah kunci kemenangan itu. Kunci kemenangan, menang bersama Tuhan. Hanya di dalam Yesus. Tetapi ketika kita mulai merasakan tiupan angin, mulai merasakan, waduh dingin ya, kenceng ya, sakit ya. Saudaraku, ketika kita mulai merasakan semuanya itu kita kalah. Kenapa? Kita nggak sanggup saudaraku. Siapa sih yang sanggup merasakan itu? Nggak ada yang sanggup. Kenapa Yesus di Taman Getsemani berdoa dengan sungguh-sungguh sampai peluhnya? Karena dia tahu itu tidak gampang. Dan dia tahu dia tidak bisa menghadapi itu dengan dagingnya. Ya secara Tuhan, secara keilahiannya dia punya kuasa, tetapi saat itu ada daging di situ, ada tubuh manusia. Tubuh manusia itu terbatas, tidak sanggup menderita, tidak sanggup saudaraku. Kenapa Yesus sungguh-sungguh? Karena dia tahu tubuh ini, dia harus merasakan tubuh itu, dia harus merasakan kedagingan itu, dia harus merasakan kelemahan itu. Itu yang membuat dia takut. Sehingga dia benar-benar minta kekuatan dari Tuhan supaya dia bisa mengalahkan itu. Saudaraku, itu yang kita rasakan. Daging kita ini pasti akan respon. Daging kita ini terbatas saudaraku. Daging kita ini lemah. Ya, jadi kalau kita merasakan dengan daging pasti kalah. Tidak mungkin tidak kalah. Tidak mungkin tidak kalah. Orang dikecewakan terus-menerus. Orang dunia bilang kesabaran ada batasnya, memang iya. Kenapa? Bagaimana supaya bisa sabar terus? Hanya dengan cara ambil waktu, berdoa, datang sama Tuhan. Lihat Tuhan, fokus sama Tuhan. Itulah membuat kuat. Tapi kalau mulai lihat lagi, kalah. Lihat lagi, kalah. Jadi hari ini, dari firman ini, mau menang atau mau kalah? Kalau mau menang, jangan lihat, jangan rasakan keadaan, jangan lihat. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, suruh aku datang. Ya berarti kan kita minta dituntun. Minta Tuhan bicara apa sama aku? Apa yang harus aku lakukan? Seperti itu saudaraku. Kalau kita belajar mendengar apa yang Tuhan perintahkan, kita akan fokus ke Tuhan. Disitulah kemenangan kita. Disitulah kekuatan kita. Tetapi begitu kita merasakan, itulah kekalahan kita. Jadi siang hari ini saudaraku, percaya bisa berdiri, bisa menghadapi, menang. Bimbang, mulai merasakan, tenggelam, kalah, jatuh. Ya itu dua aja. Menang atau kalah. Menang bersama Yesus, kalah tidak bersama Yesus. Mulai merasakan, mulai lihat, kalah. Jadi hari ini ingat saudaraku, aduh aku gak mau rasakannya.
Lebih bagus kita, Tuhan, aku angkat tangan, aku nyerah. Tuhan, angkat ini, aku gak sanggup. Ketika kita mulai merasakan tiupan angin, ketika kita mulai mendengar, saudaraku, itulah awal kejatuhan kita. Dan di sini ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Ya benar kan? Takut. Ya nggak mungkin nggak takut, saudaraku. Ya lihat penyakit, keadaan tidak baik, pasti takut. Ya rumah tangga begini, takut. Lemah, takut. Ya bikin dosa, takut. Ya ketika kita merasakan semuanya itu, yang muncul itu pasti takut. Dan bisa nggak ya aku melewatinya? Saudaraku, di sini dibilang takutlah ia dan mulai tenggelam. Jadi itu dia, saudaraku, ya. Ketika kita merasakan dan mulai merasakan takut, ragu, bimbang, itulah kita tenggelam. Tetapi di sini lihat ya, takutlah dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Puji Tuhan, Petrus masih bisa berseru, masih bisa panggil. Ya dia tidak diam tenggelam, tetapi dia, ya kan ibaratnya nih dia mau tenggelam. Dia mau, tetapi dia tahu Tuhan bisa nolongnya. Ya Tuhan tolong aku. Saudaraku, kita juga begitu. Kalau kita udah merasakan mau tenggelam, itu juga kembali lagi pilihan. Mau bangkit lagi, mau ditolong lagi, atau mau tetap tenggelam. Kalau diam, tenggelam pasti. Tetapi lihat Petrus apa? Tuhan tolong aku. Jadi dia angkat tangan, walaupun dia merasakan itu dan kebimbangan itu, ketakutan itu, dan akhirnya dia kalah. Tapi dia tahu lagi bahwa hanya Tuhan yang sanggup tolong. Dia teriak lagi, Tuhan tolong aku. Dan kita lihat di sini apa? Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia. Tuhan pasti segera menolong di saat kita sungguh-sungguh berharap sama Tuhan. Daging kita ini ya ini. Begitu kita pakai daging merasakan kalah, sudah pasti kalah. Supaya bisa bangkit lagi, ya Tuhan tolong saya. Tetap minta kekuatan Tuhan lagi. Dan di sini orang yang berseru kepada nama Tuhan pasti akan diselamatkan. Yang berharap tidak akan dikecewakan. Dan segera, di sini kan dibilang ya, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia. Ya, segera Yesus ulurkan tangannya, pegang. Supaya dia tidak tenggelam, supaya dia tidak hancur, supaya dia tidak binasa, tidak kalah, dipegang, ditangkap sama Tuhan. Nah di sini dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, ini dia saudaraku, garis bawahi. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi orang mendua hati, bimbang, tidak percaya, itu kalah. Makanya bisa nggak bisa, mampu nggak mampu, percaya. Ya usahakan iman itu, usahakan percaya itu. Usahakan tetapkan hati. Begitu memilih, tetapkan hati. Aku mau pilih ini. Ya begitu percaya, ya itu yang harus saudaraku. Itu yang harus kita kerjakan. Ya saya percaya kenapa Tuhan sampaikan ini saudaraku. Karena inilah kenyataan bahwa kita manusia punya kelemahan ya. Walaupun itu perintah Tuhan untuk menyeberang, tidak segampang itu. Karena ketika angin itu datang, ya itu mau membuat kita mundur, kalah. Dan di sini kan benar, angin itu kalau dirasakan bikin takut, bikin bimbang, bikin khawatir. Dan di sini dikatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kurang percaya, bimbang. Itulah kelemahan kita. Jadi itulah PR kita, itulah yang harus kita kerjakan. Aku nggak mau bimbang. Tuh, ya itu yang harus kita belajar. Bagaimana kita ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar perkataan Tuhan, kita memperjuangkan hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan untuk benar-benar diteguhkan, dikuatkan. Tidak bisa berharap, makanya lu baik-baiklah sama gua. Kalau kamu nggak baik, aku jadi begini nih. Kita mau salahkan siapa, saudaraku? Bimbang itu kan dari hati kita sendiri. Ragu di sini. Ya, keadaan bisa tidak baik, tetapi ketika hati kita tetap percaya, kita bisa lewatin semuanya itu. Jadi, hari ini ingat saudaraku, percaya bisa berdiri, tetapi bimbang, kalah, tenggelam, saudaraku ya. Dan saya bacakan 2 ayat terakhir, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Petrus dan Yesus sama-sama naik ke dalam perahu, angin reda. Ya. Ya begitu Yesus ada, angin reda. Ya, kita tidak tahu kapan masalah itu reda, saudara. Kita tidak tahu. Tetapi yang harus kita kerjakan bersama Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang bisa meredakan. Di sini kan ayat 32, ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ya.
baru mereka akhirnya menyembah, percaya, oh Tuhan, sesungguhnya Engkau anak Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhan. Saudaraku, itu yang perlu kita buktikan dalam hidup kita, bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan ada. Dan di sini kan saudaraku lihat, Tuhan izinkan itu supaya orang-orang menyembah, supaya orang-orang mengakui bahwa benar-benar Tuhan itu ada, benar-benar bahwa kita ini mungkin Tuhan Yesus anak Allah. Saat ini Yesus tidak ada. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan mengakui bahwa benar-benar ada Tuhan. Jadi saudaraku, kenapa memang segala itu harus terjadi? Ya supaya dunia ini bisa tunduk kepada kuasa Tuhan. Supaya dunia bisa melihat kuasa Tuhan. Supaya dunia bisa menyembah kepada Tuhan. Ya sekarang kalau kita aja orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak mau tunduk, tidak mau percaya, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada dunia ini? Ya kita aja sebentar hari ini on, besok off, on off. Ya bagaimana orang juga melihatnya nggak percaya. Tetapi walaupun mungkin masih ada yang on off, masih ada yang jatuh bangun itu, tetapi kita berjuang untuk tetap bertahan. Ya sama seperti Petrus, sudah berdiri, akhirnya tenggelam, tetapi karena masih di dalam Tuhan, ditolong, diselamatkan, masih bisa selamat, masih bisa balik ke perahu, tidak binasa, tidak mati. Ya saya percaya saudaraku, berarti kan dari firman ini Tuhan mau mendidik kita gitu ya. Oke lah masih ada yang bimbang itu, oke lah masih ada keraguan itu, oke lah masih ada kita meresponi, tetapi tetap berseru kepada nama Tuhan, tetap panggil nama Tuhan. Dan di sini kenapa bisa panggil? Karena percaya. Jadi kalaupun hari ini terlanjur jatuh, bangun lagi, panggil lagi. Kalaupun hari ini terlanjur bimbang, bangun lagi, panggil lagi. Kenapa saudaraku? Kuasa Tuhan harus dinyatakan, mukjizat Tuhan harus dinyatakan, pertolongan Tuhan harus dinyatakan. Dunia membutuhkan Tuhan. Bagaimana dunia bisa melihat Tuhan? Ya lewat anak-anak Tuhan, lewat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi siang hari ini saudaraku, ini firman yang bisa dibagikan gitu ya, yang saya tangkap dari firman ini. Ya biarlah kita yang sudah percaya, ya saya percaya ya kita yang ada bersama ini, kita bukan orang yang baru, tetapi orang yang sudah belajar untuk mengenal dan sudah belajar untuk percaya. Ya mungkin kita juga mengalami seperti Petrus. Ada saatnya yes, langsung bisa, mukjizat langsung terjadi. Tapi ada saatnya kita merasakan kelemahan, kita merasakan semua itu terasa. Sedih, kecewa mungkin ada terasa. Tapi satu, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap berseru, tetap panggil. Ya sekalipun sudah tenggelam, sudah tenggelam nih, sudah mau hilang, mau binasa, panggil. Tangan Tuhan turun atas hidup kita. Dan sampai bisa balik lagi bersama dengan Tuhan. Sampai kuasa Tuhan dinyatakan saudaraku. Jadi ini firman Tuhan saudaraku ya. Biarkan firman ini menguatkan kita semuanya. Gitu ya, bahwa ternyata di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata kekuatan kemenangan hanya ada di dalam Tuhan. Ya kita tidak bisa berharap kepada siapapun. Berharaplah kepada Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Sehingga apapun keadaan kita, apapun masalah kita mau belajar untuk setia, untuk belajar tekun. Ya supaya kalaupun didapati kurang percaya, ada kebimbangan, biarlah itu yang kita kerjakan. Sampai benar-benar percayanya kita semakin kuat, sampai tidak ada lagi kebimbangan, sampai benar-benar kita bisa merasakan kuasa Tuhan, bisa melihat mukjizat Tuhan, tidak lagi merasakan tekanan, himpitan, tidak lagi merasakan dunia ini, tetapi benar-benar dengan iman kita bisa menarik kuasa Tuhan, menarik mukjizat Tuhan, dan mukjizat pertolongan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, biarkan firman ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari saudaraku, kita satukan hati kita, satukan iman kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur buat siang hari ini, karena Tuhan sudah menuntun sampai saat ini. Tuhan, Kau begitu luar biasa, Engkau membentuk iman kami, Engkau membentuk percaya kami, Engkau memantau kami, Engkau melihat kami, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau tahu betapa susahnya kami mendayung, betapa susahnya kami berjalan, dan Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Bapa, biarkan firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap yang mendengarkan Bapa. Biarkan Roh-Mu mengalir saat ini Bapa, sehingga
setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, biarkan firman ini menguatkan, meneguhkan untuk kembali meresponi lebih lagi, untuk kembali membuka hati lebih lagi, dan untuk tetap percaya, untuk tetap berjuang. Tuhan, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Roh-Mu bekerja dengan sempurna ya Bapa. Materaikan firman ini di dalam setiap kami, supaya benar-benar kami mau tujukan hidup kami fokus kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah benar-benar kami mau meresponi Tuhan lebih lagi, sehingga kami bisa mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, ambil alih seluruh keberadaan setiap anak-anak-Mu. Siang hari ini siapapun yang bergabung, apapun yang menjadi beban, masalah, pergumulan, biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan. Ikat semua yang jahat, segala bentuk kekuatan iblis, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat dalam bentuk apapun yang mau mengintimidasi, apapun itu yang mengintimidasi untuk takut, untuk lemah, untuk bimbang, untuk tidak percaya. Aku mengikat, menolak, mematahkan, menghancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan bila pengurapan-Mu yang turun kepada setiap anak-anak-Mu yang terus percaya dan berharap kepadamu, yang akan terus memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, dan bisa memberikan pengharapan lebih lagi Bapa, sampai benar-benar kuasa Tuhan dinyatakan, mukjizat Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan, dan bisa mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, siapapun yang sudah bergabung untuk beribadah siang hari ini, apapun yang sudah dikerjakan lewat ibadah, lewat pujian, lewat firman Bapa, biarkan semuanya itu dimateraikan, disempurnakan, menjadi berkat, menjadi kekuatan. Berkati yang beribadah dengan sukacita, berkati anak-anak-Mu yang datang dengan sukacita, bahkan berkati juga yang memberi persembahan dengan sukacita. Apapun yang dikerjakan, biarkan nyatakan mukjizat-Mu, pertolongan-Mu, dan apapun kekuatan iblis yang mau menggagalkan, yang mau melemahkan, semuanya dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami mau tutup ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi. Terimalah cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah pertolongan Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, dan menyelamatkan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Puji nama Tuhan. Biar firman ini menjadi berkat bagi semuanya. Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali. Shalom.